Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi bab 4, yaitu menyimak ilmu dalam laporan hasil observasi. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi teks hasil observasi. Menurut KBBI, observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Hasil dari observasi atau pengamatan ditulis dengan lengkap mengenai perincian objek pengamatan. Hasil observasi tersebut ditulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau suatu situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu mengenali ciri, tujuan, dan isi teks hasil observasi. Di sini ada kriteria atau ciri tertentu teks hasil observasi. Yang pertama yaitu teks hasil observasi disusun secara runtut. Yang kedua, data teks hasil observasi bersifat meyakinkan. Yang ketiga, teks hasil observasi dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, teks hasil observasi disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang keenam, objek yang dibahas bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri umum yang termasuk kategori atau kelompok. Dan yang terakhir yaitu memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi merupakan bagian dari pemaparan ilmu pengetahuan. Laporan hasil observasi biasanya menggunakan kebahasaan berupa istilah, kata baku dan tidak baku, kalimat definisi, dan kalimat klasifikasi. Nah, di sini ada penjelasan dari ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Contohnya itu seperti abiotik, asimilasi, komplikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Dalam menulis laporan hasil observasi, diperlukan kecermatan dalam pemilihan kata baku. Penggunaan kata baku dalam laporan hasil observasi tidak dapat diabaikan. Selanjutnya yaitu kalimat definisi. Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dalam laporan hasil observasi diperlukan sebuah definisi yang berupa pengertian. Contohnya yaitu hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat definisi. Selanjutnya yaitu kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan
berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. Dalam laporan hasil observasi, kalimat klasifikasi sering digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian yang lebih mendalam. Contohnya, makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itulah tadi penjelasan dari mengidentifikasi teks hasil observasi, dari mengenali ciri tujuannya, karakteristiknya, dan ciri bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak.